YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Sebuah balon udara yang masih menyala jatuh di permukiman penduduk di Jember, Jawa Timur. CCTV merekam seorang wanita yang emosi usai motornya tertabrak di Probolinggo. Wisuda sebuah SMA di Mojokerto, Jawa Timur dibubarkan karena tidak berizin. Halo, selamat malam pemirsa. Anak anggota DPRD Kota Bekasi AT telah dijadikan tersangka pemerkosaan dan perdagangan anak di bawah umur. Polisi masih memburu tersangka yang kabur. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Aprilia Putri. Kita awal informasi malam hari ini. Pemirsa, demi mempertahankan tanah adat, masyarakat desa Natumika, Toba terlibat bentrok dengan karyawan pabrik. Akibat bentrokan sejumlah warga terluka. Bentrokan pecah antara masyarakat desa Natumika, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dengan karyawan pabrik PT TPL. Warga menolak penanaman tumbuhan eukaliptus oleh pabrik di tanah yang diklaim sebagai tanah adat. Salah satu alasannya, karena di tanah tersebut terdapat sejumlah makam nenek moyang mereka. Memperjuangkan hak warisan nenek moyang kami supaya kebutuhan anak cucu kami ke depannya. Akibat bentrokan ini, 12 orang warga terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. 5 bocah menyerang rumah warga di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi para bocah ini dipicu perbuatan salah satu pendatang kampung yang meresahkan warga. Lima bocah menyerang sebuah rumah di Rusun Blok 32, Jalan Radial, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi bocah-bocah ini memalak salah satu warga yang bersembunyi di dalam rumah. Polisi bersama pengurus perumahan mendatangi lokasi kejadian. Dari hasil penelusuran, diduga pemalakan oleh 5 bocah didorong perbuatan salah satu pendatang yang kerap meresahkan. Ada indikasi mengarah ke kerawanan gitu. Jadi mungkin dari situlah anak-anak yang memang tanggung ya, yang usianya notabene masih usia di bawah umur gitu. Jadi melakukan pemalakan kepada korban. Nah itu. Namun pemalakan dan penyerangan oleh 5 bocah ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Kedua pihak memilih jalan mediasi atau kekeluargaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. 2 penumpang tewas setelah bus yang membawa rombongan pesta pernikahan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terjun ke sawah. Diduga rem yang tak berfungsi saat bus melaju dalam kecepatan tinggi di jalan menurun. Sebuah bis yang membawa rombongan pesta pernikahan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terjun ke sawah sedalam 15 meter. Dalam kecelakaan tunggal ini, 2 penumpang meninggal dunia, 3 luka berat, puluhan lainnya luka ringan, dan 4 penumpang selamat. Kasat Lantas Polres Pasaman, Ibtu Saherman menyebutkan, kecelakaan bis diduga akibat rem tak berfungsi saat melewati jalan menurun hingga membuat pengemudi hilang kendali. 300 meter sebelum terjadinya laka tunggal, itu kendaraan itu tersebut sudah hilang kendali. Itu kendaraan itu langsung terjun ke sawah. Lebih kurang dalamnya ke bawah itu sekitar 15. Seluruh penumpang bis merupakan keluarga dekat. Rombongan menyewa bis dari Kabupaten Pasaman Barat menuju Lubuk Sikaping untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Pemirsa, berniat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Seorang napi kasus narkotika diringkus polisi saat bersantai di teras rumah. Penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan lantaran napi berusaha kabur. Seperti inilah rekaman video amatir saat kejar-kejaran terjadi antara petugas dan napi narkoba yang hampir 4 tahun buron. Tembakan ke udara terpaksa dilepaskan tim Rangkayo Hitam Satreskrim Polresta Jambi lantaran Angga Saputra alias Acong terus mengelak. Sebelumnya, ia berhasil kabur dan buron dari lapas kelas 2A Jambi pada tahun 2017 yang lalu. Bahkan, ia sempat bekerja di perusahaan sawit sebagai buruh bongkar muat untuk mengelabuhi petugas. Idul Fitri, narapidana ini pulang ke rumahnya. Mudik lah. Mudik soal dengan keluarga. Dari situlah informasi didapat dan kemudian tim TK Rangkayo Hitam melakukan penangkapan kepada narapidana tersebut. Usai diamankan, petugas akan menyerahkan napi tersebut kepada pihak lapas Jambi untuk melanjutkan sisa masa tahanan yang belum selesai dijalani. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Seorang pengendara mobil yang menggunakan plat dinas mobil Polri di Jatinegara, Jakarta Timur ditangkap polisi. Plat tersebut diduga digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Saya masih sendiri Pak Haryono, tolong Pak Haryono, diitin dulu Pak Haryono. Bapak turun dulu Pak, Bapak turun dulu. Seorang pengendara mobil yang menggunakan plat dinas Polri dihentikan oleh polisi di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Pengendara ini sempat menyatakan ingin menelpon seseorang kenalannya saat diminta turun dari mobil. Dikasih Pak Suroso. Nggak bisa, Bapak itu kan anggota polisi. Mana STNK-nya mana? Mas, saya fotokopi tadi kan. Saat ditanya petugas, ia mengaku mendapatkan plat tersebut dari seseorang bernama Suroso. Ini palsu ya? Meski terus berkelit, pengendara beserta mobilnya tetap dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Pengendara ini diduga menggunakan plat dinas Polri tidak sesuai dengan peruntukannya. Kami menindaklanjuti penyerahan ini dengan memeriksa pengemudi dari mobil yang dibawa dengan menggunakan plat yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya, ya. Dan ini masih berjalan. Motif pelaku menggunakan plat Polri masih diselidiki. Polisi belum menentukan pasal menjerat pengendara tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kebersihan menemukan seekor ular jenis sanca kembang di salah satu pipa saluran air di Senen, Jakarta. Proses evakuasi ular cukup sulit karena ukurannya yang mencapai 7 meter. Seekor ular bersembunyi di pipa saluran air gedung bekas bioskop di Senen, Jakarta. Ular ini ditemukan pertama kali oleh petugas yang tengah membersihkan gedung. Sempat ingin menariknya sendiri namun gagal karena mengetahui ukuran ular yang besar. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat berupaya mengevakuasi ular sanca ini. Tadinya sempat saya tarik, memang kelihatannya kecil ujungnya. Pas saya tarik dikit itu udah kelihatan badannya gede. Namanya membongkar pipa yang berukuran lumayan besar harus kita bongkar terlebih dahulu. Setelah itu baru kita evakuasi. Dibutuhkan waktu 10 menit untuk mengeluarkan ular sanca dengan panjang 7 meter. Sanca kembang ini diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang emak-emak marah saat sepeda motornya ditabrak di sebuah persimpangan di Probolinggo, Jawa Timur. Kami kembali usai jeda berikut ini.